dalam melihat orangnya betul-betul luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, yang terhormat Kepala SPDP 2 Cidayu, yang kami hormati, yang kami banggakan Bapak Imam Sugianto serta pendidikan yang hari ini akan menyampaikan destinasi terkait dengan budaya positif. Bapak Ibu guru yang lainnya tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Bersyukur mari kita kepada Allah SWT yang mana pada siang hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam rangka memenuhi undangan dari saudara kita Bapak Imam Sugianto untuk mengikuti agenda kegiatan destinasi dengan materi budaya positif. Saudara Islam semoga senantiasa terjaga sunnah kita Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kita bertemu di antara orang-orang yang mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Bapak Ibu yang kami hormati, meningkat untuk lebih praktis dan lebih efisiennya kegiatan pada siang hari ini akan kami bacakan susunan acara yang akan kita lalui nanti bersama. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan kepala sekolah, yang keempat penyampaian destinasi dengan materi budaya positif, yang kelima refleksi, dan yang terakhir adalah penutup. Mari kita awali kegiatan pada siang hari ini dengan baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan awalan dan pembukaan bacaan basmalah acara pada siang hari ini berjalan lancar, hikmat, dan memberikan pengetahuan untuk kita semuanya untuk pembelajaran kita dan kebaikan kita. Terima kasih. Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, acara yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada hadirin semuanya dimohon untuk berdiri. Indonesia airku, aduh padamu, di sanalah aku berdiri, jadi panggung hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dimohon duduk kembali. Bapak Ibu yang kami hormati, acara yang ketiga adalah sambutan kepala sekolah. Sebelum acara sambutan kepala sekolah dimulai, di depan Bapak Ibu sudah ada Bapak yang bisa memberikan semangat untuk siang hari ini. Silakan bisa dinikmati. Pada yang terhormat Bapak Ahmad Saidi Sarjana, waktu dan tempat silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ibu guru dan karyawan SMK 2 Sidayu, dan wabil khusus untuk Pak Imam selaku CGP Angkatan 9 yang pada siang hari ini melaksanakan diseminasi budaya positif. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berkumpul di ruang kelas 5 dalam acara diseminasi budaya positif. Tentunya karena nikmat dari Allah sehingga kita masih diberi kesempatan. Salawat serta salam kita limpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua termasuk umat yang besok akan mendapatkan syafaat yaumul akhir. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama kami ucapkan terima kasih pada Bapak Ibu guru SMK 2 Sidayu yang selalu mensupport rekan kita, baik dari Bu Yuni, Bu Sinta, Pak Imam, dan Pak Anas yang menyusul untuk angkatan 10, dan juga rekan-rekan yang nanti akan mengikuti seleksi CGP Angkatan 11. Mudah-mudahan memperoleh hasil yang terbaik. Yang kedua, terima kasih Pak Imam yang selalu berproses sehingga sudah sampai di modul 1.4 2.1. Ini kenyataannya itu aksi nyata 1.4. Berarti sudah masuk modul 2, sudah sepertiga perjalanan menuju huruf gerak. Mudah-mudahan nanti Bu Sinta dan Pak Anas setelah 6 bulan maka huruf C-nya akan dihapus menjadi huruf gerak angkatan 9. Kemudian siap-siap untuk mengikuti, mungkin nanti rekan-rekan di Sidayu 2 terpanggil untuk seleksi PPG. Amin. Dan nanti semuanya mendapat sertifikat pendidik sehingga memiliki kesempatan untuk menjadi kepala sekolah. Bagi yang sudah bersertifikat guru. Jangan takut bayangan, yang penting yakin dan bahagia. Yang penting bahagia. Demikian. Terakhir, ini CGP Angkatan 11. Mungkin terakhir nanti malam jam 23.59 nih ditutup, monggo. Bagi rekan-rekan yang tinggal mengupload berkas silahkan diselesaikan. Bagi yang belum masih ada kesempatan sampai jam 12 malam. Mudah-mudahan nanti bisa bareng-bareng memajukan SDN 2 Sidayu. Terima kasih. Akhirat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan salurannya. Ibu yang kami hormati, acara yang paling kita tunggu yang nanti akan memberikan wawasan untuk kita semuanya, yaitu menyampaikan diseminasi oleh Bapak Imam Sugiarto terkait dengan budaya positif. Kepada Bapak Imam Sugiarto dengan hormat dipersilakan. Terima kasih. Sambil berdiri ya Pak Ibu. Ditutup ya. Kita tetap berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMK 2 Sidayu, yang kami hormati rekan-rekan guru karyawan SMK 2 Sidayu. Pertama-tama mari kita panjatkan puji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada kesempatan siang hari ini kita masih bisa melaksanakan kegiatan saya untuk melakukan diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 9 bertempat di SMK 2 Sidayu.
hari Jumat tanggal 27 Oktober tahun 2023. Selawat serta salam senantiasa kita berikan kepada Tuhan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nanti-nantikan dan kita tunggu syafaat nanti beliau ya Allahumma amin. Bapak dan Ibu yang kami hormati, pada diseminasi budaya positif kali ini izinkanlah saya berdiri di hadapan panjenengan semua tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada Bapak Kepala Sekolah dan rekan-rekan. Saya berdiri di depan di sini, mohon izin ya, barangkali nanti dalam penyampaian banyak kekurangan, kehilapan ataupun hal-hal yang mungkin tidak berkenan di hati panjenengan semua, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu, saya akan menyampaikan diseminasi budaya positif untuk kegiatan aksi nyata pada modul 1.4. Yang pertama di sini kami perkenalkan diri, nama dari Imam Sujarkoni, kemudian untuk pengajar praktek atau PT Bu Risma Nalasari SPD dari Kecamatan Sepor, kemudian Ibu Fasilitator Ibu Siti Stuti yang berdomisili di Solo. Kita bertemu, kita sering berjumpa di kegiatan-kegiatan dari untuk kolaborasi, elaborasi dan lain-lain. Baik, dari diseminasi budaya musik kali ini saya akan menyampaikan pertanyaan pemantik seperti apa yang sudah kemarin Ibu Sinta laksanakan. Ada pertanyaan di sini, apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Dengan pernyataan ini, Bapak Ibu setuju? Setuju ya? Setuju. Ya, hukuman memang bisa mendisiplinkan anak. Tapi hukuman juga bisa menjadi sebuah hambatan. Pemberian hukuman dengan hal yang positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin pada siswa. Betul? Iya. Terkadang dengan kegiatan-kegiatan atau pemberian hukuman semacam itu si anak bisa merasa tergugah ya untuk berbuat semena-mena dan selalu mengikuti hal yang ada. Kemudian memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Betul dengan pernyataan tersebut? Bisa ya. Ketika anak memiliki prestasi dalam hal tertentu, kita sebagai guru kadang-kadang perlu untuk memberikan sebuah penghargaan agar si anak itu merasa dihargai sehingga menimbulkan motivasi yang tinggi bagi siswa tersebut, dan bahkan kepada rekan sesama siswa juga bisa saling menimbulkan persaingan. Tetapi di sisi lain dengan penghargaan dapat menimbulkan perasaan yang tidak baik juga dan mengecilkan hati mereka yang memang tidak memiliki prestasi ataupun kepandaian yang masih di bawah rekannya. Kemudian saya mempunyai paradigma, yaitu berimajinasi dengan mengepalkan tangan, seperti kemarin yang sudah dilaksanakan dengan kepalan tangan. Jika Anda adalah A dan saya adalah B, atau rekan Anda adalah B, ya, jadi Anda adalah A, kemudian rekan Anda atau teman Anda adalah B. Anda memiliki sesuatu ya, yang sangat berharga. Kemudian Anda sebagai A berusaha mempertahankan sekuat tenaga apa yang menjadi sesuatu atau benda yang berharga. Kemudian teman Anda atau B berusaha untuk merebut dengan sekuat tenaga, baik dengan
paksaan, kemudian penghargaan ataupun hadiah dan sebagainya. Pokoknya dengan segala daya dan upaya rekan Anda mencoba memberikan sebuah gambaran agar panjenengan mau membuka apa yang berada di kepala panjenengan. Nah, sikap panjenengan itu bagaimana? Apakah akan tetap mempertahankan atau melepas atau membuka? Meskipun dengan iming-iming hadiah, misal dengan nominal uang yang cukup banyak, tetap dipertahankan. Pas. Dipertahankan. Seberapa pentingnya sih itu? Ya, seberapa seberharganya yang ada di kepala panjenengan? Sangat Ya. penting. Jadi teman Anda berusaha membujuk, ya bisa juga untuk mengancam, ya, merayu, menyuap dan sebagainya. Tetapi Anda tetap mempertahankannya tentu ya, karena memang itu sesuatu yang sangat berharga bagi panjenengan. Apabila kehilangan misal uang, ya, uang hanya tinggal diwujud saja. Ya, ketika diminta, ya, kita pertahankan. Biasanya seperti itu. Wanorane dia mek. Udah lama ya. Betul. Nah, kira-kira panjenengan tetap mempertahankan ya? Berusaha sekuat tenaga ya? Nah, dari paradigma itu maka muncul teori kontrol atau ilusi kontrol bahwa guru dapat mengontrol murid. Bahasanya itu betul atau salah pernyataan tersebut? Guru dapat mengontrol murid. Bisa ya? Ya. Terkadang kita bisa, kadang juga tidak. Ya. Karena posisi kontrol kita hanya ketika berada di lingkungan sekolah, tapi ketika di rumah tentunya itu tidak bisa mengontrol mereka secara penuh. Dari pergaulan, kemudian kemasyarakatan di lingkungan mereka itu kita tidak bisa 100% mengontrol. Kemudian ilusi bahwa kritik dapat membuat orang merasa bersalah dan dapat pula menguatkan karakter. Ya, terkadang kritik-kritik itu bisa melemahkan kita ya. Ketika kritiknya itu memang bukan kritik yang membangun, bukan kritik yang positif, ya, tapi sudah istilahnya nyalahna tok lah, nyalahna tidak memberikan solusi ya. Nah, kritik membangun ketika dia menyalahkan maka dia juga memberikan solusi yang terbaik. Jadi ada permasalahan, ada solusi yang diberikan. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Betul ya? Penguatan positif itu efektif dan bermanfaat kaitannya dengan budaya positif. Kemudian orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Biasanya seperti itu. Orang yang lebih besar, orang yang dewasa, terkadang dia memaksa, mempunyai jiwa memaksa yang tinggi. Seperti kita pada siswa kita mentang-mentang sebagai guru, kita memaksa anak untuk melaksanakan meskipun mungkin dalam hati mereka ya berat ketika melakukan. Jadi kita harus bisa memberikan sebuah keyakinan dulu dari dalam dirinya sehingga si anak mempunyai keyakinan sendiri, sama halnya ketika tadi diilusikan dengan kepala tangan. Kita mempunyai keyakinan bahwa apa yang sangat berharga bagi diri kita, ya, hanya kita yang bisa mengontrol. Diri kita tidak bisa dikontrol oleh orang lain.
hanya kita yang bisa kontrol diri kita sendiri. Nah, kemudian dari paradigma stimulus respon atau teori kontrol, ya, yang tadi ada ilusi kontrol, ini ada stimulus respon. Jadi stimulus respon kita mencoba mengubah agar pandangan sama dengan kita. Jadi agar pandangan orang lain sama dengan pandangan kita, itu stimulus respon. Jadi kita sebenarnya tidak bisa memaksa. Kita punya pandangan ingin maju ke depan dengan cara berkomunikasi dengan orang lain dalam benak tidak bisa mengikuti rumah dengan punya problem ini, tapi mungkin tidak bisa mengikuti apa yang kita harapkan. Jadi stimulus respon seperti itu. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi hal-hal yang buruk itu merupakan kesalahan. Lalu orang lain bisa mengontrol diri saya. Jadi dari stimulus respon orang lain bisa mengontrol kita. Pemaksaan ada pada saat bujukan yang gagal. Ketika kita membujuk seseorang, ya, gagal, nah, akhirnya timbul paksaan. Dirayu-rayu, gelem, susu kesuk, ngamuk, nah, maksa ya. Biasanya seperti itu. Tapi insya Allah di sini tidak. Ya, saya dipaksa. Kalau di sini tidak, tapi kalau di luar kadang-kadang iya. Kemudian model berpikir menang kalah. Jadi kita berpikir menang kalah gitu. Jadi kita punya pandangan, punya pendapat. Bila pendapat kita mungkin tidak diiyakan atau dilaksanakan, malah pendapat orang lain yang dilaksanakan, ya kadang-kadang berpikir seperti itu. Ada orang yang berpikir seperti itu, murah, bahasanya itu cara berpikirnya si A misalnya. Kemudian dari teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi pandangan universal. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Perilaku baik ataupun buruk seseorang yang dilakukan tentunya mempunyai tujuan. Anak berangkat sekolah, ya mungkin ada tujuan, sekolah kayak kalian menolak nyapu dan sebagainya. Ya. Seperti saya kadang-kadang telat punya tujuan. Bisa direncanakan. Kalau direncanakan. Jadi tujuannya di rumah Pak. Misal kampanye nutrisi dan sebagainya. Jadi sebetulnya itu yang tidak baik. Makanya itu kita belajar mencoba sedikit demi sedikit agar ke depan bisa lebih baik. Kemudian hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri, ya. Jadi orang lain tidak bisa mengontrol dirimu sendiri, ya. Jenengan sendiri yang bisa mengontrol diri panjenengan. Jadi kita punya pegangan ya, dalam diri kita, keyakinan kita, ya. Meskipun tanpa support dari orang lain, kita bisa melaksanakan. Kita munculkan keyakinan dari dalam diri kita sendiri. Kemudian Anda tidak bisa mengontrol orang lain, ya. Tapi kita tidak bisa dikontrol orang lain. Nah, teori motivasi perilaku manusia. Pada teori motivasi manusia, ini ada beberapa motivasi. Ada yang eksternal dari luar atau internal yang termotivasi dari diri mereka sendiri. Nah, kalau motivasi eksternal biasanya ada sesuatu dari luar yang mengharuskan kita untuk berperilaku ataupun termotivasi untuk berperilaku baik. Misal, satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan.
ya. Nah, kita ke sekolah berangkat pagi gasik ya. Untuk apa? Agar tidak mendapatkan hukuman ketika datang sekolah, tidak ketahuan kepala sekolah karena terlambat. Nah, sehingga itu menjadi motivasi eksternal karena takut karena sesuatu hukuman. Nah, ini apa yang terjadi apabila saya tidak melakukan? Jadi ini aku kurang melakukan gasik, saya tidak berangkat gasik, maka apa yang terjadi yaitu mendapatkan hukuman. Nah, lalu yang masih motivasi eksternal ini juga dari penghargaan atau reward yang didapatkan. Nah, contoh pertanyaannya atau pernyataannya, apa yang saya dapatkan ketika saya melakukan sesuatu, berarti ada harapan yang akan diterimakan. Nah, itu juga merupakan sebuah motivasi eksternal. Lalu yang motivasi internal, ya, penerapan disiplin dari dalam diri sendiri, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Ketika kita bisa menerapkan disiplin, maka diri kita merasa dihargai. Jadi saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Kita akan menjadi orang yang seperti apa ketika saya melakukannya. Contoh dalam penerapan di kelas mungkin yang mudah dalam penerapan motivasi terhadap siswa, yaitu ketika membuang sampah di tempatnya atau tentang kebersihan, ya. Motivasi tentang kebersihan maupun kesehatan. Anak ketika jajan, dia secara otomatis langsung membuang sampah pada tempatnya ketika sudah tertanam motivasi. Dia tidak memikirkan mau diberi reward, mau diberikan hukuman, tidak mempedulikan karena sudah muncul dan timbul dari dalam dirinya sendiri. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, apa arti kata dari merdeka? Merdeka itu adalah artinya tidak hanya terlepas dari perintah. Jadi kita terlepas dari perintah. Orang perlu dikongkon. Nah, tetapi cakap untuk memerintah diri sendiri. Daripada aku kongkon, aku ngaku derek. Bahasanya seperti itu. Itu motivasi intrinsik dari dalam diri kita. Ketika saya bisa melaksanakan, maka saya lakukan sendiri, tanpa harus disuruh, tanpa harus menunggu perintah. Nah, ini ada ciri-ciri dari hukum, ya, dihukum oleh penghargaan. Ketika sering memberikan reward ke siswa atau penghargaan, maka yang pertama adalah hal ini berpengaruh pada jangka pendek. Nah, penghargaan juga bisa menghukum. Penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan bisa merusak hubungan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas dan mengurangi motivasi intrinsik. Nah, di sini ada pernyataan, ya, nanti panjenengan bisa, ini sudah diisi ya, gimana? Jadi mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena saya tidak akan terlambat lagi. Ya. Jadi yang ditulis adalah sebuah kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Ini diberikan hukuman karena terlambat ke sekolah. Nah, kalau menurut saya itu adalah sebuah hukuman. Bagaimana menurut pandangan panjenengan semua? Hukuman juga ya, sama ya. Ya. Karena apa ini? Mengapa mau hukuman? Karena nulisnya terlalu banyak, menguras tenaga, ya mungkin psikologi juga terhadap siswa, mendapatkan ejekan ataupun hadiah dari rekannya mungkin ketika dilaksanakan di sekolah. Itu ini adalah sebuah hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat masuk sekolah atau hadir di sekolah.
Ini juga merupakan hukuman kalau menurut saya. Kalau menurut pandangan sama hukuman juga ya. Ini jelas menguras fisik. Ya. Kemudian push up juga sama. Lalu mengganti kertas tugas yang dicoret-coret. Kalau menurut pandangan saya adalah sebuah konsekuensi. Nah, kalau bapak ibu sama konsekuensi. Jadi, mengapa kok sebuah konsekuensi? Alasannya bagaimana? Kenapa kok itu menjadi sebuah konsekuensi? Karena melakukan kesalahan terus dia mengganti. Bertanggung jawab. Dia menunjukkan tanggung jawabnya. Itu merupakan sebuah tanggung jawab ya, karena sudah mencoret-coret kertas tugas yang miliknya teman. Begitu juga ketika menumpahkan air di atas meja ya, karena tersenggol, itu juga merupakan sebuah konsekuensi. Lalu yang terakhir ini yang agak beda, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit mengikuti pelajaran PJOK. Kalau menurut saya itu konsekuensi. Kalau menurut panjenengan sama. Hukuman. Kenapa kok hukuman? Menguras fisik. Karena terlambat ya, sanksi. Tetapi apabila itu sudah menjadi sebuah kesepakatan atau teman yang lainnya itu sudah melakukan pemanasan ketika belajar olahraga, nah sementara si anak yang telat ini belum melaksanakan pemanasan, maka dia harus ikut pemanasan dulu, ya, mengganti aktivitas yang memang sudah tertinggal, maka itu menjadi sebuah konsekuensi kemiskinan. Nah, ini ada contoh pengakuan ataupun apresiasi dari nilai kebajikan. Ada pembuka, kemudian nilai kebajikan, dan pada saat situasi yang bagaimana nilai kebajikan itu bisa didapatkan. Jadi nilai kebajikan banyak sekali. Ya. Kemarin saya perhatikan, berarti kita memperhatikan seseorang. Nah, nilai kebajikan yang ada adalah rasa empati yang dikeluarkan adalah rasa empati. Nah, pada situasi bagaimana? Pada saat situasi menolong murid mungkin yang baru jatuh ataupun murid baru yang pindahan dan sebagainya. Lalu menghargai kepedulian, saling menghargai. Nilai kebajikannya adalah kepedulian. Nah, situasi ini biasanya terjadi pada saat membantu teman untuk melaksanakan tugas kelompok. Misalnya dalam satu kelompok ada teman kita, ya, rekan, ya, yang mungkin dia kurang mahir dalam matematika, sementara yang lain mahir di bidang yang lain, maka dia akan saling menghargai, memberikan sebuah masukan, ya, tetapi bukan jawaban. Jawaban nanti sama dengan yang lain. Lanjut. Nah, ini lanjut ke restitusi. Ya. Kalau waktu itu Mbak Sinta, ya, saya mengikuti diseminasi dari Ibu Sinta bahwa restitusi itu Mbak Yune restitusi katanya. Restitusi Mbak Yune restitusi ya. Setelah saya menggali lebih dalam, ternyata bukan Mbak itu. Jadi restitusi itu adalah proses menciptakan suatu kondisi dari murid untuk memperbaiki kesalahan, bukan Mbak Yune. Jadi sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Dalam artian di sini adalah ketika anak mempunyai kesalahan, maka diselesaikan dengan restitusi sehingga anak tidak merasa dihardik, tidak merasa dicederai baik secara fisik maupun mental, sehingga dia akan kembali dan bisa bercengkrama dengan rekan-rekan mereka. Karena proses penanganannya juga nanti ada tahapan-tahapannya.
Jadi dengan restitusi ini mengajarkan sebuah proses kolaborasi yang mengajak murid untuk mencari solusi dalam sebuah permasalahan yang mereka hadapi. Jadi ketika mempunyai permasalahan, nah kita carikan solusi bersama sehingga permasalahan itu tidak berlarut-larut. Si anak juga bisa kembali ke kelompok mereka dengan semangat yang baik. Nah, ini ada tabel, yaitu tabel identitas gagal dan identitas sukses. Nah, identitas gagal ini adalah sebuah permasalahan yang ketika diselesaikan dengan cara sebuah hubungan, yaitu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Nah, misalnya contoh karena kalau dengan tatanan undang-undang, ya, seseorang melakukan kesalahan, mungkin melukai orang lain dan sebagainya, maka dia terkena hukuman, ya, bisa masuk bui dan sebagainya. Kemudian menimbulkan rasa yang tidak nyaman ketika di sekolah, murid berkelahi dengan temannya, kemudian kita menyalahkan salah satu, maka si anak itu akan tidak nyaman, merasa tidak nyaman dan merasa tersakiti. Bisa jadi dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian korban, nah biasanya mendapatkan keadilan ini lebih sebagai korban, biasanya kita lebih menghadir atau lebih menyalahkan siapa yang salah. Jadi ada yang salah, ada yang benar. Seperti hukum menang kalah. Lalu murid atau anak akan tersakiti. Sebetulnya sama-sama ya, korban juga tersakiti, nanti si pelaku juga sama-sama tersakiti. Kemudian sistem tidak berjalan bila murid tidak patuh. Jadi ketika kita menerapkan suatu keyakinan itu sulit untuk berjalan. Ketika kita akan menerapkan keyakinan pada siswa, maka sulit untuk dijalankan. Lalu berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Nah, aturan itu hanya berlaku ketika berada di sebuah institusi, di sekolah, kantor, dan sebagainya. Tetapi tidak berlaku ketika mereka sudah terjun turun di masyarakat. Nah, peraturan itu menuntut kamu harus apa seperti itu. Tidak boleh melakukan ini, tidak boleh melakukan itu, dan lain-lain. Dan di sini sebagai murid ketika di sekolah menerapkan peraturan yang terlalu baku, maka murid akan membenci dengan peraturan itu dan cenderung menganggap bahwa memang peraturan itu adalah sesuatu yang harus dilanggar. Ya, sesuatu yang dilanggar. Lalu yang kedua, sampingnya adalah identitas sukses. Nah, di sini terjadi dengan penerapan disiplin. Nah, di sini ada sebuah konsekuensi dan penanganan masalah dengan restitusi. Jadi konsekuensi adalah sesuatu yang harus terjadi. Sementara restitusi adalah sebuah pilihan. Jadi bagaimana penanganannya, penerapannya seperti apa sehingga tidak ada yang salah satu yang diberikan. Kemudian di konsekuensi ini tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang pendek. Jadi ketika kita akan menerapkan konsekuensi, maka perasaannya tidak nyaman siswa akan keluar. Ya. Ini korban biasanya juga diabaikan dalam konsekuensi, murid dan anak dibuat tidak nyaman. Itu adalah restitusi. Kalau ending dari hukuman adalah perihal atau perilaku yang negatif biasanya. Sementara ketika konsekuensi memunculkan perilaku yang netral, sama. Tetapi kalau untuk restitusi biasanya memunculkan perihal yang positif. Nah, di sini ada ciri-ciri dari restitusi. Satu,
Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian restitusi itu memperbaiki hubungan. Restitusi merupakan sebuah tawaran, bukan paksaan. Ketika ada permasalahan, kita bantu, kita tawarkan solusi yang terbaik yang seperti apa. Ya, tidak perlu memaksakan harus menggunakan yang ini, yang itu dan sebagainya. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, jadi dilihat dalam dirinya. Apa hal positif yang ada di dalam dirinya, apa hal negatif yang ada di dirinya. Kemudian fokus pada karakter, bukan tindakan. Lalu yang 9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi siswa itu bisa kembali ke kelompoknya dengan nyaman tanpa ada perasaan atau psikologi yang membebani dirinya. Nah, keyakinan kelas. Sebelum kita membuat keyakinan kelas, maka ada peraturan sekolah terlebih dahulu. Ya, biasanya di sekolah ada peraturan, kemudian kita turunkan untuk menjadi sebuah keyakinan di dalam kelas kita. Misal di sekolah ada dilarang menambah, dilarang mengumpulkan. Hampir semuanya ini adalah merupakan kata negatif. Dilarang berarti hal negatif. Dilarang membuang sampah. Nah, dari kalimat-kalimat negatif ini maka kita ubah menjadi hal yang positif. Datang ke sekolah 15 menit sebelum masuk. Sopan santun pada guru, mengembalikan barang ke tempatnya, mengikuti sholat berjamaah, kemudian memakai seragam dengan tertib, mengikuti upacara budaya dengan baik dan sebagainya sampai bawah ya dari kejujuran. Kemudian ditandatangani dan disepakati oleh seluruh siswa, sehingga nanti akan memunculkan keyakinan pada diri siswa. Kita tidak perlu lagi menghakimi mereka ketika membuat salah, tetapi kita hanya tinggal menyampaikan apa sih kesepakatan kelas kita yang sudah kita buat. Kita kembalikan lagi ke siswa, sehingga siswa akan menyadari hal-hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Nah, tadi ya sebelum ke keyakinan, mengapa tidak peraturan saja, harus keyakinan kelas. Ya. Misal contoh ini, kalau mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm apabila mengendarai kendaraan? Ya, satu, tidak ketilang karena memang ada aturan pengendara sepeda motor harus menggunakan helm, memiliki SIM dan sebagainya, kelengkapan dari kendaraan motor. Kemudian yang kedua, mengapa kita harus mengembalikan barang yang kita pakai ke tempatnya semula? Agar mudah pada saat digunakan lagi. Ketika ini diterapkan terhadap siswa dan panjenengan memberikan sebuah peraturan yang nanti memunculkan sebuah hukuman, apakah siswa sudah bisa melaksanakan hukuman? Ketika memakai atau meminjam buku di perpustakaan, apakah setelah memakai langsung dikembalikan ke tempat semula? Belum. Ya seperti saya kan, di olahraga terkadang juga seperti itu. Nanti ya dulu. Ya kadang kan ditinggal di halaman, ya. Iya. Karena kita belum membuat sebuah kesepakatan yang bisa menjadi sebuah keyakinan terhadap siswa kita. Ya, ini sering permasalahan yang memang sering kita alami di lingkungan sekolah. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan agar dapat lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti sebuah peraturan-peraturan. Jadi memang keyakinan harus segera diterapkan agar siswa memiliki keyakinan. Ya, tidak perlu bahasanya itu, kalau di sini tidak perlu diperintah, tidak perlu disuruh, anak sudah mampu untuk melakukan sesuatu yang seharusnya mereka lakukan. Menggunakan alat, setelah selesai kembalikan lagi. Ya. Mendengar azan tanpa diperintah,
dia langsung melaksanakan sholat, pergi ke musola dan sebagainya. Nah, dari diagram lingkaran ini jelas sekali ya, peraturan kelas kita buat. Kemudian dari peraturan kelas itu kita buat sebuah keyakinan terhadap siswa. Nah, semuanya menyepakati keyakinannya. Kemudian kalau di dalam kelas sudah terbentuk keyakinan pada seluruh siswa, maka lingkup terbesarnya lagi yaitu satu sekolahan. Nah, lingkungan yang positif, terbentuk lingkungan kelas yang positif, lingkungan yang sekolah yang positif. Setelah itu baru kita membudayakan, ya tidak hanya di lingkungan sekolah tapi lingkungan masyarakat yang ada di lingkungan masyarakat sekitar sekolah. Nah, ini peraturan dan keyakinan. Jadi peraturan mengembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya adalah sebuah tanggung jawab. Jadi ini adalah keyakinan yang tertanam pada diri sendiri. Si anak sudah mempunyai rasa tanggung jawab ketika sudah melaksanakan tadi keyakinan dengan cara selalu mengembalikan buku ke tempat. Kemudian apabila kita mau menggunakan keyakinan kelas tadi dilarang mengganggu orang lain, ini kan sebuah peraturan. Kita ganti dengan keyakinan kelas dengan kata-kata menghormati orang lain yang dimaksud. Dilarang terlambat, ini juga menghormati orang lain, ya. Ketika rapat, ya, ketika menghadiri sosialisasi dan sebagainya, kita di tepat waktu, berarti secara langsung kita menghormati yang mengundang, serta kita berkomitmen. Lanjut, ini kebutuhan dasar manusia, ya. Tapi sebelumnya kita lakukan SBY. Oh iya Semuanya iya. berdiri. Iya bagus. Di lagunya. Smart Teacher, saya pikir, saya rasa, saya bisa. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapat siap berdoa. Tamu diputar, dulu pulang berikan pada kuda, kanan kiri kanan kiri atas bawah dia berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, gabung menjadi dua jari kanan panjang, dua jari kanan, dua jari kiri, gabung menjadi buat kamera jepit. Jari kanan, tiga jari kiri, gabung menjadi enam, buat menari. Empat jari kanan, empat jari kiri, gabung menjadi delapan, buat balik. Lima jari kanan, lima jari kiri, gabung menjadi sepuluh, siap berdoa. Ayah Bunda dan sahabat guru kreatif Indonesia, semangat belajar ya. Mungkin yang tahu. Kebutuhan dasar manusia. Kita membuat air, membutuhkan oksigen, ya. Semua ini kita juga membutuhkan yang namanya nah, ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Nah,
Ini dari kebutuhan bertahan itu banyak sekali. Kita membutuhkan air, membutuhkan oksigen, ya, semuanya. Dan kita juga membutuhkan yang namanya kebutuhan seksual dan sebagainya. Ya. Jadi makanan, suhu tubuh, ya, kemudian tidur, homeostasis, kemudian kebutuhan seksual dan sebagainya. Ini juga merupakan sebuah kebutuhan dasar manusia. Kemudian kebutuhan dasar yang kedua adalah rasa kasih sayang dan rasa diterima. Jadi menurut Maslow, ya, kebutuhan akan rasa aman meliputi rasa aman secara fisik maupun emosional. Jadi tidak hanya fisik saja, tetapi juga emosional secara psikologi. Contohnya seperti anak-anak yang lebih membutuhkan pendampingan orang tua karena tingkat kewaspadaan diri anak yang masih rendah. Lalu yang kelima adalah kebutuhan kebebasan, yaitu aktualisasi diri yang diartikan sebagai wujud sesungguhnya untuk mencerminkan harapan keinginan seorang individu terhadap dirinya sendiri. Jadi ini adalah kebutuhan dasar yang paling utama. Jadi bisa mengaktualisasi diri, ya, sebuah kebebasan, bisa mengekspresikan diri mereka sendiri. Kemudian yang selanjutnya adalah posisi kontrol. Di sini adalah posisi kontrol ada 5, yaitu sebagai penghukum, kemudian pembuat orang bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, ini motivasinya adalah dari guru. Guru berbuat, guru berkata, hasilnya kaitannya dengan dunia berkualitas, murid berkata, dan dampak pada murid. Penghukum ini adalah identitas yang gagal, ya. Ketika seorang guru melakukan posisi kontrol sebagai penghukum maupun pembuat orang bersalah, maka ini akan menghasilkan hal yang negatif. Jadi menghardik, menunjuk, menyakiti, ya. Kemudian melakukan sesuatu yang bisa membuat anak merasa bersalah atau kecewa. Itu merupakan suatu identitas yang gagal. Kemudian identitas yang berhasil ketika kita bisa memposisikan sebagai teman kepada siswa atau monitor, pemantau. Dan identitas yang sukses selanjutnya adalah ketika kita bisa memposisikan sebagai manajer. Nah, ini ada pertanyaan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, kalau menurut saya itu adalah pembuat orang merasa bersalah karena ada yang dikecewakan. Jadi si anak dengan perbuatan mereka maka muncul saya kecewa sekali dengan kamu. Maka kalau menurut saya itu adalah membuat orang merasa bersalah. Kalau bagi panjenengan pernyataan itu betul atau salah? Membuat orang merasa bersalah dengan pernyataan saya kecewa. Betul. Karena memang ada merasa dikecewakan oleh anak sehingga anak merasa sudah mengecewakan bapak ibu guru. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Kalau menurut saya itu adalah sebuah penghukum. Ya. Jadi posisi kita sebagai posisi kontrol penghukum. Kalau menurut panjenengan betul? Sama ya? Ya. Kemudian ayolah lakukan demi ibu atau bangsa. Ini kalau menurut saya adalah memposisikan diri kita sebagai teman. Jadi seolah-olah kita teman bagi siswa dengan ajaran, kalimat ajaran. Menurut panjenengan salah atau betul dengan posisi sebagai teman dengan kalimat ayolah lakukan demi Bapak Atri? Kemudian sebagai manajer, ya, dengan pernyataan bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini. Nah,
Kalau menurut kami, menurut saya pribadi adalah memposisikan diri sebagai pengontrol, maaf, manajer. Kalau menurut Bapak Ibu, ya, ini. Nah, Raffi, ini saya, sini kamu. sebuah video hasil, Selamat pagi, Pak. Bu Sinta yang Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Pak. Saya ambil dulu Apa? Bu Sinta. Apa coba alasan kamu? Apalagi? Kebetulan tidak- Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana kamu keliling halaman sekolah 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan 2 kali, Pak? Kenapa? Kamu mau lawan bapak? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat masih berani jawab pula. Sekarang keliling halaman sekolah 5 kali biar kapok. Tapi kalau ada suaranya jadi Fahri, Selamat pagi, pas Pak. tadi Bu Sinta ya dengar. Fahri. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan. Kamu senang sekali bikin Bapak susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti Bapak yang ditegur Bapak kepala sekolah, Nak. Disangka Bapak tidak bisa membina kamu, Nak. Duh, gimana ini? Maaf, Pak. Duh Gusti, Fahri. Kamu suka ya kalau Bapak ditegur kepala sekolah? Terus Bapak harus tulis apa di buku absen? Kamu sudah sering terlambat loh. Bapak harus bilang apa coba? Maaf, Pak. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin Bapak susah lagi ya, Nak. Bapak tidak akan kuat lagi kalau kamu terus begini. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Pak. Maaf sekali. Fahri. Selamat pagi, Pak. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya. Iya, Pak. Habis ibu saya terlambat membangunkan saya, Pak. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Pak. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Pak. Ya sudah sana. Lain kali larinya lebih kencang ya. Biar gak terlambat lagi. Buat senang Bapak, demi Bapak. Bisa kan? Bisa lah, Pak. Ya sudah, sana masuk kelas. Bapak bereskan urusan absen kamu. Kamu ini ada aja. Fahri, Selamat pagi, Pak. apa peraturan sekolah kita tentang jam masuk sekolah, Nak? Kita harus masuk sekolah jam 7, Pak. Ya betul. Sekarang sudah jam 7.15. Fahri sudah tahu belum konsekuensinya jika terlambat hadir? Paham, Pak. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 15 menit, Pak. Ya benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.15 pas istirahat kamu harus tinggal di kelas. Kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu ya. Baik, Pak. Fahri, Selamat pagi, Pak. selamat pagi Fahri. Maaf, Pak. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7. Sekarang sudah jam 7.15. Jadi sekarang ini bagaimana ini? Maaf, Pak. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu keyakinan sekolah mana yang perlu kamu tingkatkan?
Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, Pak. Setuju. Jadi, apakah Fahri meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Apa kamu meyakini keyakinan yang telah disepakati? Apa Raffi bersedia memperbaiki keterlambatan ini? Bersedia, Pak. Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Pak. Baik. Kalau Fahri lupa menyetel alarm di rumah, apa ada orang yang kira-kira bisa membantu mengingatkan tidak? Ada, Pak. Kakak saya. Ada lagi selain kakak? Selain kakak, ada ibu saya. Baik. Jadi yang mengingatkan Fahri adalah kakak dan ibu kamu ya? Kira-kira akan dimulai setel kapan alarmnya? Setelah pulang sekolah akan segera saya lakukan. Baik. Jadi Fahri akan mulai menyetel alarm untuk besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu Fahri. Ada lagi yang bisa dilakukan Fahri agar tidak terlambat bangun pagi? Tidak ada, Pak. Baik. Terima kasih atas kerjasama kamu. Sekarang kamu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, tadi sudah melihat tayangan video dengan 5 posisi kontrol bagaimana seorang guru memerankan sebagai penghukum, kemudian sebagai seorang membuat rasa bersalah, lalu memposisikan sebagai teman, kemudian sebagai seorang pemantau atau monitor, dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Betul sekali. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi ini ada kegiatan yang pertama adalah menstabilkan identitas, jadi menanyakan ke siswa, menyampaikan, memberikan sebuah gambaran. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Dengan kalimat-kalimat seperti itu, otomatis seperti itu, ya, untuk menstabilkan identitas siswa. Kemudian memvalidasi kebutuhan atau memvalidasi kesalahan. Memvalidasi kesalahan. Jadi biasanya ini dilakukan secara empat mata, ya, tidak di depan rekannya, sehingga nanti si anak tidak merasa dihakimi, tidak merasa malu gitu. Nah, kamu tentu punya alasan. Jadi setiap tindakan, setiap perbuatan pasti mempunyai alasan. Mungkin siswa melakukan kesalahan itu yang menurut kita salah, dia mempunyai alasan yang mungkin lebih baik, ya, atau diperhatikan dan sebagainya. Ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Jadi kita mengarahkan, mungkin cara yang dilakukan anak untuk mencarikan sebuah apa Bu? Tadi kasih sayang atau perhatian, itu cara anak untuk menggali itu atau memberikan agar kita diperhatikan, caranya salah. Mungkin ada cara yang lebih baik yang kita nanti berikan ke siswa. Lalu menanyakan keyakinan. Jadi ada nilai-nilai keyakinan yang sudah disepakati bersama, ya, maka kita kembalikan. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, ini menstabilkan identitas, ya. Berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Ini adalah contoh-contoh kalimat yang bisa disampaikan oleh
guru kepada siswanya. Lalu memvalidasi tindakan yang salah. Nah ini guru bisa menanyakan, kamu bisa saja kan melakukan ini guru, tetapi kamu tidak melakukannya kan? Berarti ada yang meskipun yang dilakukan itu salah, tetapi guru tidak serta-merta langsung menyalahkan. Lalu kamu pasti punya alasan mengapa melakukan kesalahan itu. Nah, ada alasannya. Apa yang penting bagi kamu? Nah, dengan melakukan kesalahan ada hal yang penting yang pastinya akan dicapai oleh si anak. Selanjutnya yaitu menanyakan keyakinan. Guru bisa memberikan pernyataan atau pertanyaan, apa nilai yang kita percayai di dalam kelas, yang kita yakini. Nilai-nilai keyakinan seperti apa yang sudah kita sepakati? Apakah kamu sudah lupa? Dan sebagainya. Itu bisa menjadi pertanyaan tematik dan menanyakan keyakinan terhadap siswa. Ini ada contoh penanganan kasus yang sudah saya lakukan. Ini saya masukkan di Dekon modul 1 budaya positif. Ini sedikit gambaran. Nah ini di kasus pertama yaitu siswa saya dari SD Negeri 2 Sidoarjo. Jadi ada dua kasus. Yang pertama adalah anak yang bernama Kenzo sering lupa membawa olahraga pada saat jam pelajaran olahraga. Ya. Ini ya, ini. Kemudian dilakukan penyelesaian secara atau dengan restitusi. Kita menstabilkan identitas terlebih dahulu, kemudian melakukan validasi tindakan yang salah. Mengapa si anak tersebut tidak menggunakan kaos? Pasti dia menggunakan masalah. Nah itu dicuci ataupun kemarin lupa tidak menjaga dan sebagainya. Ternyata setelah divalidasi dia lupa dan malam tidak belajar sehingga dia tidak membawa kaos pada saat belajar. Ini adalah kasus yang pertama. Jadi yang pertama menstabilkan, kemudian menanyakan keyakinan, dan yang ketiga adalah melakukan menanyakan keyakinan. Setelah itu kita memberikan refleksi kepada siswa untuk menyampaikan bagaimana tanggapannya setelah dilakukan restitusi. Ya, siswa ditanya perasaannya bagaimana, apa langkah yang sudah ketemu, yang sudah didapatkan untuk menyelesaikan. Nah ini juga yang kasus kedua, ada siswa yang bernama Dana tidak terima ejek sehingga Dana menyakiti temannya sampai temannya menangis. Ketika bermain, si Dana ini tadinya main-main, lama-lama seperti serius, ya, gedak-gedakan, sehingga salah satu dari siswa itu menangis. Lalu kita panggil, kita stabilkan dulu identitasnya. Belum? Iya, kita menanyakan, kemudian menanyakan keyakinan, dan kita memberikan refleksi kepada siswa tanggapannya bagaimana setelah mengikuti restitusi dengan 40. Jadi si siswa mendapatkan solusi dari apa yang sudah mereka lakukan, sehingga si
Danar dan Kenzo tadi bisa kembali dengan ke kelompoknya. Kemudian disiplin, teori, motivasi, dan posisi kontrol ini yang digunakan untuk penerapan disiplin. Jadi teori kontrol, teori motivasi, kemudian posisi kontrol dan kebutuhan manusia, maka akan membentuk sebuah disiplin positif. Dan yang terakhir, terima kasih, salam bahagia bagi Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf apabila dalam saya membawakan materi diseminasi pada pagi, maaf sore hari ini ya kurang maksimal, banyak kekurangan, tentunya ada kelebihan juga. Tapi ketika nanti lebihnya banyak, pastinya mungkin kita masih bertemu di sini, kelebihan itu akan saya kembalikan ke panjenengan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.